Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amana. Segala puji serta syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita semua masih tetap diberikan begitu banyak kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul qiyamah. Berkat upaya dan dakwah beliau, kita bisa mengenal jalan yang terang benderang setelah terbelenggu dalam peradaban jahiliyah. Alhamdulillah. Baiklah, sore ini Ibu akan melanjutkan sedikit cerita perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha Rasulullah SAW tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan perintah ini disampaikan melalui turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Anak-anakku yang soleh-solehah, sebagai penyampai wahyu, setiap nabi dan rasul selalu memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Berkat sifat inilah nabi dan rasul akan selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun bahaya menghadang serta ujian yang harus dihadapi oleh beliau. Namun nabi dan rasul tetap menjalankan tugasnya karena yakin Allah akan membantu dan melindungi. Adapun ujian setelah Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara terbuka adalah pertengkaran dengan anggota keluarga yang belum memeluk Islam. Hal ini menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam keluarga, hingga tak jarang mereka saling menjauhi satu sama lain. Dan selain itu, adanya juga perlakuan orang-orang Quraisy yang sangat buruk ketika Rasulullah SAW berdakwah, sehingga dikisahkan pada suatu ketika Rasulullah bersedih. Nah, dikisahkan pada saat Rasulullah SAW bersedih menerima perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy, baik terhadap diri beliau maupun keburukan yang diterima oleh para sahabat Nabi dari kaum musyrikin. Jibril menghibur Rasulullah SAW dengan menunjukkan sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jibril memandang sebuah pohon di belakang lembah, kemudian meminta Rasul memanggilnya. Rasul pun memanggilnya. Lalu pohon itu bergeser dan datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Jibril meminta Rasulullah untuk memerintahkan pohon itu kembali.
dan pohon itu pun kembali. Dalam menyebarkan agama Islam, banyak sekali upaya dari para pembesar kaum musyrikin dalam menggagalkan tujuan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Sampai-sampai mereka menemui Rasulullah dengan menawarkan harta dan tahta agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah menolak dengan mengatakan beliau tidak mencari harta, kemuliaan, dan juga kekuasaan, melainkan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Islam bukanlah sarana untuk mencari popularitas, kekayaan, dan juga kedudukan, melainkan untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada para pembesar kaum musyrikin Quraisy, "Aku tidak seperti yang kalian katakan. Aku membawa Islam kepada kalian sedikit pun tidak untuk mencari harta dan juga kekuasaan. Namun Allah mengutusku untuk menjadi Rasul untuk kalian." Dari kisah ini tentu saja mengajarkan kita banyak hal dan banyak memberikan hikmah betapa kita harus bersyukur atas agama kita. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan dan juga aturan-aturan yang dapat kita jalankan sebagai hamba agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan ibadah dan perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Itulah sedikit cerita yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.